Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai penerapan teorema Pythagoras pada kehidupan sehari-hari. Kan sebelumnya kita udah belajar mengenai teorema Pythagoras, terus jenis-jenis rumusnya dan penerapannya di mana. Nah, sekarang kita latihan gimana cara penerapannya gitu ya. Untuk lebih jelas kita masuk ke contoh soalnya aja. Ada nomor 1 yang ini ya. Perhatikan gambar di atas. Jarak rumah Ani ke sekolah adalah 6 km. Jadi rumah Ani ke sekolah jaraknya ini 6 km. Dan jarak rumah Beto ke sekolah adalah 8 km. Jadi dari rumah Beto ke sekolah adalah 8 km. Jika posisi rumah Ani, sekolah, dan rumah Beto membentuk segitiga siku-siku, kita lihat ya ini bentuknya segitiga siku-sikunya di sini ya. Berapakah jarak terpendek ke rumah Ani ke Beto? Jadi kalau misalnya kita gambarkan segitiga siku-sikunya gimana? Misalnya saya bikin garis ya, ini rumah Beto, ini sekolah, rumah Beto saya misalin B, sekolah S, terus rumah Ani di mana? Itu jaraknya 8 km, rumah Aninya di mana? Di bawahnya sekolah kan ya. Rumah Ani saya misalin A, kemudian kita tulis keterangan ini 6 km. Nah, jarak terpendeknya mana sih? Jadi kan sebenarnya jarak rumah Beto ke rumah Ani bisa aja dia jalan dulu ke sekolah, 6, terus ditambah dari sekolah ke rumah Beto. Jadinya kan berapa meter tuh? 14 ya. Nah, kalau jarak terpendek kita lihat diagonalnya aja. Jadi kita hubungin dari rumah Ani ini langsung ke rumah Beto. Nah, ini kita lihat ada bentuknya adalah segitiga siku-siku. Nah, siku-sikunya di mana? Di S gitu ya. Kalau kita lihat ini ada sisi miringnya, sisi tegak atau sisi siku-sikunya kita udah tahu nih. Cara nyari sisi miring apa sih kalau di segitiga siku-siku? Masih ingat ya rumusnya kalau misalnya untuk sisi miring, kalau saya langsung misalin kan ini kalau sisi di depan sudut S itu S ya, gitu ya, S kecil gitu kan. Jadi S kuadrat sama dengan A kuadrat yang ini ditambah B kuadrat yang ini gitu ya. Kita lanjutin, jadi S itu sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita cari A kuadratnya berapa, A-nya kita ganti kan ini di hadapan sudut A itu yang ini ya, 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat, ketemunya berapa tuh? 8 kali 8, 64 ditambah 6 kali 6, 36. Jadi S itu sama dengan akar 100. Kita ingat kalau misalnya perkalian dua bilangan yang sama menghasilkan 100 adalah 10 kali 10. Jadi kita tahu S-nya adalah 10. Jadi jarak terpendek antara rumah Ani ke Beto adalah 10 km gitu ya. Selanjutnya kita lihat ke soal yang nomor 2. Katanya ada sebuah tower receiver internet setinggi 40 meter didirikan di atas permukaan yang rata. Saya gambar ya. Terus gambar agar kuat tower tersebut dikaitkan ke patok di tanah menggunakan kawat baja. Nah, ini kawat bajanya ada 4 ya. Terus jika panjang kawat baja dari ujung permukaan tower ke patok adalah 41 meter, berapakah jarak patok dari tower, katanya gitu. Jadi kita lihat jarak patok dari tower yang mana sih? Yang ini ke sini gitu ya. Terus ada kawat kedua. Jadi untuk lebih kuat biasanya diikatin tuh kawatnya bukan cuma 2 aja, tapi biasanya ketinggiannya beda-beda gitu ya. Katanya diikatkan pada ketinggian 12 meter di atas permukaan. Berarti di mana sih? Di sini ya, 12 meter kita anggap di sini. Berapakah minimal kawat yang dibutuhkan? Jadi kita mau nyari kawatnya berapa nih gitu ya. Caranya gimana sih? Kalau saya misalin puncak P gitu ya. Terus ininya towernya T, saya tulis di bawah sini. Yang ini kita tahu tadi tinggi towernya berapa sih? 40 meter, kita tulis dia 40 meter. Selanjutnya kita tahu di patoknya saya anggap K1, dia panjang kawatnya adalah sepanjang 41 meter. Terus kita mau cari apa sih jarak patok ke tower. Nah, yang ini ya. Kita tahu segitiga siku-sikunya di T, kita kelihatan ya dari gambar yang ini. Jadi kita mau nyari yang ini ya, saya misalin P karena ini kan puncak ke bawah, jadi kita nyari P-nya berapa. Kita lihat kalau misalnya udah tahu sisi miringnya, terus kita tahu salah satu sisi tegaknya atau sisi sikunya, berarti caranya dikurangi ya. Kalau ditambah kita nyari sisi miring, kalau nyari sisi tegak atau sisi sikunya adalah dikurangi. Caranya gimana? Jadi P kuadrat sama dengan sisi miring dikuadratkan dikurangi sisi tegak salah satunya yang dikuadratkan. Selanjutnya kita nyari P kan, bukan P kuadratnya. P itu sama dengan akar dari sisi miring kuadrat dikurangi sisi tegak kuadrat. Jadi sama dengan akar 41 kuadrat dikurang 40 kuadrat. Kita cari 41 kali 41 sama dengan, saya udah nyari itu ketemunya 181. Dikurangi 40 kuadrat atau 40 kali 40, 1600. Ketemu P-nya itu sama dengan akar 81.
Dua bilangan yang sama menghasilkan 81 adalah 9 dikali 9. Jadi P ketemunya adalah 24 meter. Salah dong, 9 meter ya. Ini nanti kita ganti ya. Kita ganti, oke. Coba kita ganti, ini harusnya jawabannya adalah 9 meter. Maafin saya, ini belum saya ganti. Lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita lihat. Nah, yang kedua, kan itu baru ketemu soal yang, kita lihat soal yang B. Kalau misalnya diikatkan lagi ada kawat kedua pada ketinggian 12 meter. Ini puncak kedua gitu ya, kita anggap ya. Ini sepanjang 12 meter. Kemudian kita tahu informasi dari yang sebelumnya, kalau jarak dari tower ke kawat adalah 9 meter. Kita mau cari panjang kawatnya. Itu berarti kita nyari sisi miringnya ya, atau T-nya. Jadi kita tahu kalau nyari sisi miring, rumusnya apa sih? Ditambahkan ya, T kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah K kuadrat. Selanjutnya T sama dengan akar dari P kuadrat. Yang mana? Yang bawah ya, 9 ditambah K kuadrat 12 meter. Jadi ketemunya adalah 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan akar dari 81 ditambah 144. Ketemunya adalah dijumlahkan akar dari 225. Jadi kalau nggak salah, dua bilangan yang sama menghasilkan 225 adalah 15. Jadi kita tahu kalau T atau panjang kawat yang dibutuhkan minimal untuk ikatan yang kedua adalah sepanjang 15 meter gitu. Untuk satu sisi ya, kan ini dua sisi berarti tinggal dikali 2 gitu ya. Nah, sekian pembahasan materi kali ini. Jadi nanti kalian bisa mengerjakan soalnya yang udah saya kasih. Terus nanti kita akan bahas kalau kita udah masuk PTMT ya. Terima kasih.